Halo bosku, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu berbahagia. Kali ini gue mau cerita kisah misteri yang dialami oleh seorang pemuda desa. Begini ceritanya. Dingin subuh masih menyelimuti desa ketika Arman bersiap meninggalkan rumah. Pemuda sederhana itu berpamitan kepada kedua orang tuanya, memeluk mereka erat sebelum melangkah menuju terminal. Hatinya dipenuhi harapan besar untuk mengubah nasib. Sebagai lulusan SMK Tatap Muka, ia percaya bisa mendapatkan pekerjaan di ibu kota dan membantu keluarganya yang hidup dalam kesederhanaan sebagai petani. Bus antar kota yang ditumpanginya melaju meninggalkan desa. Arman duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan yang perlahan berubah dari sawah luas menjadi bangunan-bangunan besar. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyapa. "Mau kemana, nak?" tanya pria itu. Suaranya berat namun bersahabat. Arman menjawab dengan antusias, menceritakan niatnya mencari pekerjaan. Mendengar itu, pria tersebut tersenyum lebar. "Kalau begitu, mungkin saya bisa membantumu. Saya butuh seorang asisten rumah tangga yang juga bisa memasak. Rumah saya besar, dan kebetulan saya tinggal di kota tujuanmu," kata pria parubaya itu. Bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, Arman menerima tawaran itu tanpa ragu. Baginya, ini adalah keberuntungan besar. Setibanya di rumah pria tersebut, Arman tertegun. Rumah itu megah, dikelilingi tembok tinggi yang membuatnya tampak seperti benteng. Di dalamnya, segala fasilitas tersedia. Ia diberi kamar yang nyaman di bagian belakang rumah, makanan enak setiap hari, dan pekerjaan yang sesuai kemampuannya. Namun ada dua aturan yang harus ia patuhi. Pertama, ia tidak boleh keluar dari area rumah. Kedua, ada satu kamar yang tidak boleh dibuka atau dimasuki. Arman menyanggupi tanpa banyak tanya. Yang penting, ia mendapatkan pekerjaan. Hari-hari berlalu. Ia bekerja dengan giat dan majikannya memperlakukannya dengan baik. Namun, lama-kelamaan rasa bosan mulai menghampiri. Ia tak pernah melihat dunia luar sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Bahkan, setiap kali ingin sekedar menghirup udara luar di depan gerbang saja, bayangan kehilangan pekerjaan menghantuinya. Yang lebih mengganggu adalah kamar terlarang itu. Setiap kali melewati pintunya, Arman selalu merasa bulu kuduknya berdiri. Kadang-kadang, ia mendengar suara lirih seperti bisikan atau langkah-langkah samar di dalamnya. Tapi ia menepis semua itu sebagai imajinasi belaka. Suatu hari, majikannya pergi bersama istrinya untuk urusan luar kota. Kesempatan itu membuat rasa penasaran Arman semakin membuncah. Ia berdiri di depan pintu kamar terlarang. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Kelihatannya pintu itu tidak dikunci. Hatinya berdebar keras saat ia mendorong pintu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap dan kosong. Hanya ada bau apek yang menyengat. Namun, begitu ia melangkah masuk, tiba-tiba suasana rumah berubah drastis. Semua cahaya meredup, dan tubuhnya terasa begitu berat. Matanya mengantuk hebat, kepalanya berputar, dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, kesadarannya lenyap. Arman terbangun karena sinar matahari menyengat wajahnya. Begitu membuka mata, ia terkejut bukan main. Ia tidak lagi berada di rumah megah itu, melainkan di atas batu besar di lereng gunung, dikelilingi oleh hutan lebat. Tubuhnya lemas, jantungnya berdegup kencang.
Ia turun dari batu itu dengan susah payah dan mulai berjalan tanpa arah, berharap menemukan bantuan. Berjam-jam ia tersesat di hutan hingga akhirnya bertemu seorang lelaki tua yang sedang mencari rumput. Dengan wajah penuh keheranan, lelaki itu membawa Arman ke desanya. Ketika ditanya, Arman menceritakan semuanya tentang perjalanan ke ibu kota, rumah megah itu, aturan aneh, dan bagaimana ia tiba-tiba terbangun di hutan ini. Penduduk desa yang mendengarnya saling bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Kamu bilang rumah itu di kota besar?" tanya seorang pria tua. "Iya, Pak," jawab Arman bingung. Pria tua itu menarik napas panjang. "Nak, kau sadar di mana sekarang?" Arman menggelengkan kepala. "Kamu berada di desa ini, desa tempatmu dilahirkan." Jantung Arman hampir berhenti. Bagaimana bisa? Ia berangkat ke ibu kota baru beberapa hari lalu. Dengan perasaan campur aduk, penduduk desa mengantarnya pulang. Begitu tiba di rumahnya, orang tua Arman menangis terseduh-seduh saat melihatnya. "Kamu masih hidup, Nak?" "Alhamdulillah," seru ibunya memeluk erat. Arman kebingungan. "Memangnya aku kenapa, Bu?" Ayahnya dengan mata berkaca-kaca berkata, "Kamu hilang bertahun-tahun, Man. Kami sudah mengira kamu meninggal." Arman terdiam. Tubuhnya gemetar. Beberapa hari yang ia rasakan di rumah majikannya ternyata telah berlalu bertahun-tahun di dunia nyata. Dan rumah megah itu, apakah benar-benar ada atau hanya ilusi yang menelan orang-orang yang tak tahu batas? Tak ada yang tahu. Yang pasti, Arman tidak akan pernah kembali ke sana. Tidak akan pernah. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Sekian dan terima kasih.